Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pembelajaran tentang metodologi penelitian. Kali ini kita berfokus pada mulai dari rumusan masalah hingga menentukan outline sehingga kita bisa menentukan landasan teori kita. Seperti saya katakan bahwasanya landasan teori itu harus satu gitu ya. Kita harus mampu membedakan mana subjek dan objek penelitian walaupun banyak keyword yang keluar di judul yang kita buat. Saya ingin memberikan sebuah contoh dari penelitian. Saya coba share screen yang sudah saya persiapkan dari kemarin. Tidak banyak, sederhana, tapi kita harap bisa ada bahasan yang lebih. Ini contoh upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar PAI melalui metode PBL pada peserta didik kelas 9 sekolah menengah pertama. Ini sebenarnya masalah pertama muncul adalah kalau bisa jangan satu sekolah. Yang kedua, apalagi jangan di satu kelas. Kecuali kita mau meriset tentang R&D gitu. R&D itu tentu harus dibuat di satu tempat, di satu sekolah atau dimanapun, karena kita ingin menguji dia belajar, sistem belajar yang ingin kita praktikkan, ingin kita kembangkan gitu ya. Kalau ini upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar. Motivasi dan hasil belajar ini adalah dia menjadi dari subjek penelitian kita. Sementara objek penelitian kita adalah metode belajar, gitu ya, metode pembelajaran. Yaitu di sini adalah PBL, Problem Based Learning, ya, pembelajaran Eh, berbasis dengan iya, cerita-cerita masalah, gitu ya. berbasis masalah, Pak. Jadi di sini metode PBL ini menjadi bagian daripada metode metode pembelajaran ya. Jadi landasan teori ibu adalah nantinya adalah metode pembelajaran. Sementara peningkatan motivasi dan hasil belajar itu yang menjadi subjek penelitiannya. Karena yang ingin dijadikan objek sebenarnya adalah metode. Objek kita adalah teori atau konsep gitu ya. Jadi Ibu membahas nanti di bab 2 membahas tentang metode pembelajaran gitu ya, metode pembelajaran PAI, metode pembelajaran PPL, metode pembelajaran PPL dalam pembelajaran PAI gitu ya. Ya, ada 4. Ini enak sekali Ibu, tinggal catat aja kayaknya bisa dimasukkan dari saya. Yang pertama secara umum teorinya adalah tentang metode pembelajaran. Kemudian bikin apa itu metode pembelajaran, misalnya dibagi 5 halaman misalnya. Kemudian menjelaskan bagaimana secara konseptual metode pembelajaran PBL 5 halaman misalnya. Kemudian Ibu menceritakan kembali misalnya metode pembelajaran PAI berbasis PBL misalnya. Metode pembelajaran PBL. Nah, jadi dibagi-bagi halaman itu nanti jadi 20 halaman. Karena bab 2 itu harus 20 halaman, yang pertama ini ditegaskan. Kemudian bab 2 itu adalah harus dalam satu halaman minimal 2 referensi. Karena itu konsep semuanya, teori semuanya yang kita gunakan untuk kita jadikan alat untuk menganalisis. Itu adalah teori di bab 2 adalah objek penelitian kita yang kita pakai untuk nantinya kita jadikan sebagai alat landasan ideal kita untuk mengujinya pada hasil penelitian nanti. Jadi disitulah analisis kita. Kita menganalisis objek penelitian melalui objek penelitian itu gitu ya. Nah, jadi Ibu sudah jelas ini metode PPL. Walaupun ini perlu diedit ya, peserta didik kelas 9. Jadi diacak aja nanti sumber data penelitiannya peserta didik sekolah menengah pertama di SMP negeri. Sekolah sendiri nggak boleh, Pak, dengan sekolah yang lain gitu? boleh, tapi jangan ibunya yang diteliti, jangan meneliti diri Yang di sendiri. SMP mana? SMP negeri 1 dan negeri 3. Di mana itu? Berarti kan 2 sekolah. Di Indramayu juga, Pak, di sini. Dramamu dua-duanya judulnya ya. Nah, Ruang lingkup pembahasan kita hari ini kita coba membahas tentang permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, definisi dan istilah, kerangka teoritis, sistematika pembahasan. Tetapi saya membolehkan Anda menggunakan apa yang sudah ada di format ya, walaupun tidak sempurna sesuai dengan apa yang kita kaji hari ini, tetapi bila Anda sudah mengikuti format sebagaimana yang saya bagikan di grup, itu sudah cukup. Permasalahan yaitu sebenarnya kita secara ideal itu ada permasalahan, kemudian nomor satunya identifikasi masalah. Masalah itu diidentifikasi banyak-banyak gitu ya. Itu masalah A, masalah B, masalah C, sampai beberapa masalah 5 sampai 7 misalnya. Dari hasil temukan dari latar belakang masalah gitu. Kemudian nomor 2 kita pembatasan masalah. Ini diungkapkan secara naratif ya. Jadi dari 7 masalah misalnya kita fokus pada satu masalah. Setiap penelitian itu sebenarnya fokus pada satu masalah. Kemudian rumusan masalah itu yang perlu bagi kita ya, yang biasanya ada di format itu adalah rumusan masalah. Itu masalah umumnya apa? Karena dia disebut masalah umum karena sebenarnya di bab pembatasan masalah, masalah kita cuma satu gitu. Kemudian nomor satu atau nomor A-nya itu biasanya kan 3 rumusan masalah gitu ya. Yang nomor satunya itu diungkapkan masalah secara umum. Kemudian turunan-turunan dari masalah umum itu menjadi masalah nomor 2 dan masalah nomor 3. Tetapi ini tidak saklek ya, karena ada beberapa subjek penelitian atau objek penelitian yang kita lakukan.
ianya itu tidak bisa dibuat masalah umum dan masalah khusus seperti ini gitu. Kenapa? Karena misalnya saya ada temukan contoh nantinya misalnya, rumusan masalah itu Join belum. sebenarnya tidak bisa saklek ya. Misalnya punya Bu Rosnawati, perbandingan korelasi keteladanan guru dan perilaku siswa dengan prestasi belajar siswa di MTS 9 Aceh Timur dan SLTP N1 Sungai Raya Aceh Timur gitu ya. Ini nggak bisa kita buat masalah umum, kemudian bagian masalah khususnya. Karena bagi beliau itu enaknya rumusan masalah itu misalnya, saya ada coba bikin contoh ya kemarin. Saya bikin contoh rumusan masalah. Contoh judul punya Ibu Rosnawati ini, misalnya nomor satu, bagaimana korelasi keteladanan guru dan perilaku siswa. Jadi sikap keteladanan yang diberikan oleh guru dan perilaku siswa bagaimana relasinya. Bagaimana korelasi keteladanan guru dan perilaku siswa dengan prestasi belajar. Jadi keteladanan guru kemudian berefek pada perilaku siswa, kemudian berefek pada prestasi belajar siswa di MTS 9 Aceh Timur. Ini jadi nomor satu gitu ya. Jadi nggak bisa umum khusus kayak tadi. Tapi umum khusus itu umumnya biasanya begitu. Yang umum dulu masalah paling umum apa, lalu yang masalah umum itu dijabarkan. Jadi masalah nomor 2 dan masalah nomor 3. Yang judulnya perbandingan korelasi keteladanan guru dan perilaku siswa nggak bisa dibuat begitu. Karena dia ada banyak variabel yang perlu diselesaikan masalahnya gitu ya. Nomor 2 bagi beliau bagaimana korelasi keteladanan guru dan perilaku siswa dengan prestasi belajar siswa di sekolah satu lagi gitu kan, di SLTP Negeri 1 Sungai Raya. Ini saya cuma kasih contoh biar contoh supaya bagaimana kita mengetahui cara membuat rumusan masalah. Ini kita masih di rumusan masalah sebenarnya. Kemudian nomor 3, apa perbedaan dan persamaan korelasi keteladanan guru dan perilaku siswa dengan prestasi belajar siswa di MTS 9 Aceh Timur dan SMP 1. Jadi kalau perbandingan, beliau kan perbandingan ini perbandingan korelasi keteladanan guru dan perilaku siswa. Jadi kalau kalau perbandingan biasanya, ada juga penelitian dulu waktu disertasi itu perbandingan ya. Perbandingan itu sebagaimana diarahkan oleh oleh pembimbing saya, dia itu biasanya kita menggunakan perbedaan dan persamaan. Bedanya di mana, samanya di mana, itu perbandingan gitu ya. Jadi nomor 3 dibilang apa persamaan dan perbedaan atau perbedaan dan persamaan korelasi keteladanan guru dan perilaku siswa dengan prestasi belajar siswa di MTS 9 Aceh Timur dan SMP Sungai Raya Aceh Timur. Nah, ini adalah contoh tesis yang rumusan masalahnya tidak bisa dibuat saklek sebagaimana konsep yang saya buat ini, yaitu bahwasanya rumusan masalah nomor 1, masalah umum, 2 adalah subnya, nomor 3 adalah sub yang kedua. Gitu. Tapi umumnya kita harus buat sub-sub, turunan dari satu masalah, rumusan masalah yang pertama. Karena memang penelitian itu adalah masalah yang sudah dibatasi satu masalah kita teliti. Gitu. Kemudian di nomor tujuan dan manfaat penelitian, kita menyesuaikan dengan rumusan masalah. Gitu ya. Tujuan penelitian sesuaikan dengan masalah umum yang nomor 1. B sesuaikan dengan sub masalah yang nomor 1. Kedua, kita sesuaikan dengan submasalah nomor 2. Gitu. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini sasarannya adalah kita memberikan sumbangan teori karena teori adalah objek penelitian kita sebenarnya. Sementara manfaat praktis itu kita gunakan untuk untuk menjelaskan manfaat itu bagi sekolah kah, bagi kepala sekolah kah, atau kepada siapa. Jadi ini manfaat praktis bisa dibagi juga misalnya kepada siapa gitu ya. Nah ini. Kemudian kajian terdahulu ada beberapa poin yang perlu saya tegaskan di sini misalnya. Menginventarisir minimal 3 penelitian yang identik ya. Penelitian yang identik ini yang diinginkan adalah penelitian yang identik secara objek penelitian, secara konseptualnya, bukan secara subjeknya gitu ya. Nanti nggak boleh banyak-banyak juga terlalu ramai meneliti di satu sekolah misalnya, nggak boleh. Jadi yang identik itu yang paling perlu ditekankan secara berurut ya. Yang pertama yang identik konsep dicari, bukan identik sekolahnya, gitu. Bukan identik daripada subjek penelitian, tetapi yang lebih perlu adalah identik daripada objek penelitiannya, yaitu konsep-konsep atau teori. Gitu ya. Kemudian secara berurut kalau bisa cari yang pertama adalah yang identik konsep, kemudian identik teorinya.
Kemudian subjek penelitiannya. Ini bukan subjek penelitian yang digunakan. Ini adalah subjek penelitian ya, subjek penelitian identik gitu ya. Jadi berturut-turut diikuti gitu, mana yang paling identik. Jadi yang paling mirip itulah dicari untuk literatur review. Jenis karya terdahulu yang diutamakan secara berurut adalah yang pertama tesis ya, harus tesis dulu. Cari tesis yang objek penelitiannya paling mirip dengan kita. Banyak-banyaknya cari, dapat-dapatnya. Kemudian artikel jurnal boleh. Jurnal yang Sinta atau jurnal Scopus ya, jangan jurnal yang OJS biasa. Dia artikel yang terakreditasi di jurnal Sinta dan Scopus. Kemudian disertasi boleh, buku boleh, kalau tidak ada tesis. Karena yang paling ditekankan sebenarnya karena kita penelitiannya adalah jenisnya tesis, maka kita cari itu dulu yang tesis gitu ya. Kalau tidak ada baru cari jurnal atau disertasi atau buku. Jangan skripsi, jangan artikel biasa yang tidak terindeks gitu ya. Tesis, deskripsi nggak boleh. Kontennya apa? Kajian terdahulu. Apa saja yang perlu ditulis dalam kajian terdahulu? Tujuan penelitiannya, ya penelitian yang terdahulu itu penelitian orang sebelumnya yang mirip dengan punya kita. Apa saja yang perlu dijelaskan di situ? Tujuan penelitian dia, teori dan konsep yang dia gunakan. Kemudian sebenarnya ada metode yang dia gunakan. Kemudian temuan penelitian dia. Setiap literatur yang direview dibuat kemiripan dan perbedaannya. Jadi tiap-tiap artikel yang atau tiap-tiap tesis atau tiap-tiap kajian orang sebelumnya yang mirip dengan punya kita harus kita jelaskan apa persamaan dan perbedaan dengan punya kita. Gitu ya. Setiap artikel, setiap literatur reviewnya, setiap kajian terdahulu yang ada, misalnya kita buat 3 atau 5. Jadi setiapnya itu setiap judul punya orang kita buat persamaan dan perbedaan dengan punya kita. Kemudian di bagian terakhir, semua literatur yang direview itu tadi dibingkai, yaitu tujuan, penelitian, teori, dan konsep yang digunakan, temuan penelitiannya. Jadi misalnya kita pilih 3 artikel atau 3 tesis sebelumnya yang mirip dengan punya kita, 1, 2, 3. Ya. Nah kemudian kita bingkai. Jadi ketiga tesis yang kita review tadi, kita bingkai, jadi sebenarnya 3 itu tadi tujuan penelitiannya apa, dibingkai ya, walaupun beda-beda orang punya tujuan, tetapi perlu dibingkai. Bisa dibingkai itu karena, kenapa bisa dibingkai? Karena memang dia semuanya yang 3 literatur review yang kita review itu semuanya identik gitu. Jadi kita bingkai tujuannya apa, penelitian apa, teori yang konsep digunakan tentang apa aja gitu ya. Kemudian temuan mereka masing-masing apa, itu dibingkai. 3-tiganya. Kemudian persamaan dan perbedaan dengan penelitian saya apa gitu. Nah, tegasnya disinilah kita buat penegasan pada penelitian kita. Jadi kalau bisa itu, kalau memang belum di print dan memang sudah bagus, kalau belum terlalu bagus tapi belum di print, buatlah urutannya seperti ini. Setelah latar belakang, lalu buat perumusan masalah. Kemudian buat tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian buat kajian terdahulu langsung gitu. Karena di ujung-ujung ini ada yang perlu ditanya kepada kita untuk penegasan apa persamaan dan perbedaan penelitian kita dengan punya orang sebelumnya. Ketika kita katakan apa perbedaan dan persamaan penelitian kita dengan punya orang sebelumnya, di situ kita telah melakukan penegasan kita mau meneliti apa. Kita sudah menegaskan apa objek penelitian kita, apa subjek penelitian kita. Sudah kita tegaskan di situ. Dan kita sudah tegaskan di judul tentunya tadi kan. Nah, kemudian barulah kita buat definisi dan istilah yang dibedakan dengan itu nantinya adalah kerangka teoretis atau kerangka teoritis gitu ya. Ini ada saya ambil sebuah contoh tesis walaupun judulnya ini sudah saya perbaiki tadi ya. Ini saya perbaiki judul, ini saran saja dari saya gitu ya. Bukan saklek kali ini disuruh gitu ya. Ini usul saja. Nah, ini diganti ke sini. Nah, definisi dan istilah adalah bagian tempat kita untuk menjelaskan masing-masing kata kunci yang ada dalam judul tesis kita. Misalnya ini penelitian tentang upaya peningkatan motivasi belajar dan hasil pembelajaran metode PBL pada peserta didik sekolah menengah pertama Indra Makmu Aceh Timur. Ada yang kurang ya, betul ya. Aceh Timur. Nah, di sini muncul beberapa kata kunci yang perlu kita jelaskan. Misalnya, ini banyak menggunakan apa namanya kamus ya, kamus atau penjelasan-penjelasan istilah untuk referensi kita. Nah, ini tambah lagi keywordnya. Misalnya gini,
Upaya itu apa? Dijelaskan satu paragraf misalnya gitu ya. Kemudian satu paragraf atau beberapa paragraf, dia ada anak-anak judulnya, upaya adalah gitu ya. Kemudian peningkatan motivasi. Dijelaskan peningkatan itu apa, motivasi itu apa, kemudian dijelaskan lagi peningkatan motivasi adalah. Misalnya dibuat anak judulnya peningkatan motivasi gitu ya. Kemudian dijelaskan di bawahnya peningkatan satu paragraf apa peningkatan. Kemudian satu paragraf lagi motivasi dijelaskan itu apa. Kemudian di paragraf terakhir dijelaskan peningkatan motivasi adalah gitu ya. Hasil belajar PAI misalnya. Dijelaskan hasil belajar itu seperti apa, PAI itu apa, lalu hasil belajar PAI seperti apa. Ini dibikin jadi anak judul. Metode PBL. Dijelaskan metode itu apa, PBL itu apa, kemudian dijelaskan lagi metode PBL itu apa. Peserta didik itu apa, dijelaskan. Apa itu peserta didik. Ini sudah nggak kita pakai lagi dari kelas 5 ini ya. Nah, kemudian apa lagi yang perlu dijelaskan? Sekolah menengah pertama itu apa? Sekolah menengah pertama. Indra Makmu Aceh Timur itu apa dan di mana dijelaskan gitu ya. Secara tidak perlu panjang-panjang ya, satu paragraf atau 1 sampai 3 paragraf. Tapi kalau kata-kata kunci yang ada banyak perlu dijelaskan misalnya hasil belajar PAI atau metode PBL atau peningkatan motivasi. Ini butuh minimal 3 paragraf karena ada banyak hal yang perlu dijelaskan. Indra Makmu perlu dijelaskan sekitar 1 sampai 3 paragraf gitu ya. Ini tempat kita menjelaskan definisi dan istilah yang kita pakai yang muncul dalam apa namanya judul tesis kita. Nah, baru dia dibedakan dengan kerangka teoritis gitu. Kadang kita pakai kerangka teoritis untuk menjelaskan istilah gitu. Ini sebenarnya perlu diperbaiki ya seperti ini menjadi setidaknya yaitu ada penjelasan istilah, definisi dan istilah. Kemudian ada kerangka teoritis. Definisi dan istilah memang tempat kita untuk memperjelas istilah-istilah yang kita pakai dalam tesis kita. Atau istilah-istilah yang banyak muncul di dalam tesis kita. Perlu diperjelas supaya tidak lari maknanya. Sementara kerangka teoritis itu tempat kita untuk menemukan landasan teori. Pastikan fokus objek penelitian. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, kita harus temukan fokus objek penelitian kita. Misalnya ada penelitian judulnya di sini pengaruh. Ini pengaruh punya siapa ini? Pengaruh ini nggak bisa nih. Kita sedang belajar tentang metode kuali gitu ya. Misalnya nilai-nilai pendidikan. Pak Ardan belum join ya. Nah, misalnya upaya peningkatan motivasi hasil belajar PAI melalui metode PBL pada peserta didik sekolah menengah pertama Indra Makmu Aceh Timur. Kita harus bedakan mana objek penelitian, mana subjek. Objek penelitian inilah yang jadi teori nanti, yang jadi landasan teori kita. Bukan motivasi dan hasil belajar yang menjadi objek penelitian. Motivasi dan hasil belajar ini adalah subjek penelitian kita. Yang menjadi teorinya itu adalah metodenya itu. Metode PBL. Jadi kita harus cermat dalam membedakan antara yang mana yang mau kita jadikan landasan teori. Misalnya gini, perbandingan korelasi keteladanan guru, perilaku siswa, prestasi belajar. Nah, yang mana ini menjadi objek penelitian kita? Apa yang menjadi teori kita? Nggak mungkin banyak-banyak. Keteladanan kah? Guru kah? Keteladanan guru kah? Perilaku siswa kah? Kalau menurut saya ini yang penting yang jadi apa teorinya adalah prestasi belajar. Prestasi belajar di mana mengukur prestasi belajar bisa belajar. Jadi ini adalah evaluasi. Evaluasi pendidikan jatuh ke teorinya gitu, jatuh konsepnya. Karena yang mau kita sasar sebenarnya adalah prestasinya. Sementara keteladanan dan perilaku itu menjadi subjek penelitian kita. Kita meneliti korelasi keteladanan dan perilaku, keteladanan guru dan perilaku siswa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan. Jadi itu ya semua Bapak Ibu harus bisa menemukan subjek dan objek penelitian. Jadi objek penelitian itu yang jadi teori. Misalnya ini, pengaruh model belajar to stay to terhadap motivasi dan hasil belajar sejarah kebudayaan. Ini teorinya yang mana? Harus jeli menemukan teorinya yang mana. To stay to ini adalah medianya gitu kan. Media belajar. Model belajar ya. Motivasi dan hasil. Motivasi dan hasil belajar ini kayaknya tampak hanya untuk menjadi pengukuran keberhasilan model ini gitu ya. Jadi model belajarlah yang menjadi teorinya. Jadi harus kita jeli dalam membedakan mana yang lebih penting,
mana yang primer dan tidak primer. Yang primer itulah yang menjadi objek penelitian kita, yang menjadi fokus objek penelitian kita itulah yang menjadi landasan teori. Jangan sampai kita nggak bisa menentukan landasan teori. Malah nanti kita kalau ini kan punya Bapak Faris Fasya ini sebenarnya sangat ini ya, sangat apa namanya, saya copy ini ya, saya letakkan di ini ya, saya letakkan di screen ya. Kenapa penting punya Bapak Faris Fasya ini? Karena ini paling ambigu ini saya lihat dari yang ada untuk kita untuk menentukan mana yang menjadi objek penelitian kita. Sementara pemahaman terhadap objek penelitian ini sangat penting bagi kita supaya kita dapat menentukan apa landasan teori. Karena minggu depan itu kita harus menyelesaikan landasan teori, gitu ya. Nah, Bapak Faris Fasya punya ini sangat sangat cocok untuk kita mempelajari bagaimana menemukan landasan teori. Pengaruh model belajar to stay to. Ini adalah model pembelajaran. Model pembelajaran itu ada teorinya. Dan ini yang sangat menjadi sasaran sebenarnya, sasaran utama penelitian. Keberhasilan model to stay to. Kalau pengaruh, tapi ini kan masuk ke ini apa namanya, kuanti ya. Kalau misalnya dibuat peran misalnya ya. Nah, kalau peran dia bisa jadi kuali gitu ya. Bisa apa datanya bisa dikumpulkan melalui angket, wawancara, observasi gitu ya, dokumen bisa kalau peran. Peran model pembelajaran to stay to stray terhadap motivasi dan belajar siswa. Motivasi dan hasil belajar siswa seolah-olah ketika berbicara motivasi siswa lari kepada konsep siswa ya, konsep peserta didik seolah-olah gitu ya. Ketika bicara hasil belajar seolah-olah dia lari kepada konsep evaluasi pendidikan gitu kan. Nah, tetapi ini kalau menurut saya judulnya seperti ini dia sangat mengarah kepada dan memang yang ditujukan adalah model pembelajarannya ini yang menjadi sasaran utama. Jadi model pembelajaran inilah yang menjadi bingkai daripada bab 2, seluruhan bab 2. Jadi eh, ceritakan saja itu. Nah, saya selalu menekankan untuk kita membedakan ketika kita menulis latar belakang itu dibuat secara induktif ya dari yang masalah yang paling khusus, tapi menulis teori di bab 2 landasan teori itu dimulai dilakukan dengan cara deduktif, umum menjadi khusus. Jadi misalnya untuk Bapak Fasya misalnya begini contohnya. Konsep tentang apa bab 2 landasan teori. Tentang model belajar gitu ya atau model pembelajaran. Model pembelajaran kan ada teorinya. Ceritakan beberapa apa itu model pembelajaran banyak-banyak. Kemudian salah satunya adalah to stay to. Lalu berikan satu bagian, misalnya B-nya adalah model pembelajaran to stay to. Ceritakan terhadap to stay to itu. Kemudian bagian ketiga bisa diceritakan apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijanjikan oleh pembelajaran to stay to. Bagaimana caranya? Bagaimana to stay to itu bisa misalnya memberikan janji atau memberikan kemungkinan munculnya motivasi belajar. Kemudian bagaimana to stay to itu memberikan kemungkinan kepada hasil belajar gitu. Cara ideal seperti apa? Itu bisa 20 halaman semuanya. Nah, baru nanti Bapak masuk ke bab 3, metodologi, bab 4 di hasil gitu ya. Nah, gitu. Cara kita untuk menentukan landasan teori kita. Jadi semuanya bisa melihat penelitiannya masing-masing gitu. Mana yang menjadi teorinya. Ini karena berikut ini adalah saya kasih tunjuk contoh-contoh daripada kualifikasi keilmuan dalam PAI. Ini yang harus menjadi objek penelitian kita. Ya, misalnya evaluasi pendidikan, hasil belajar misalnya kan, apalagi cara guru menilai atau hasil belajar gitu ya. Itu kan masuk ke evaluasi pendidikan gitu ya. Kemudian mutu pendidikan gitu ya. Itu biasanya dilakukan oleh apa? Supervisor gitu ya atau siapapun yang punya kewenangan dalam merumuskan mutu pendidikan gitu. Ini bicara dalam mutu yang lebih umum tentang pendidikan. Jadi kita ketika melihat subjek penelitian kita, kita harus betul-betul tahu objeknya apa ini. Itulah jadi landasan teori kita atau jadi landasan pegangan ideal kita. Gitu. Karena bab 2 itu semuanya menceritakan tentang hal ideal. Hal ideal itulah yang diuji pada temuan kita di lapangan pada subjek penelitian. Gitu. Ada teori tentang kurikulum pendidikan.
misalnya. Kalau kita bicara tentang masalah kurikulum gitu ya, ada hal-hal yang terkait dengan kurikulum atau kurikulum menjadi apa objek penelitian kita, maka subjek penelitian kita, maka tentunya objek penelitian kita adalah tentang kurikulum. Apalagi tentang media belajar. Kita ingin mengembangkan media belajarkah? Ingin menguji media belajarkah? Kayak Bapak ini tadi, Bapak Faris ya, apa judulnya tadi? Model belajar ya. Model belajar ada juga ada model media ada model pembelajaran. Kemudian dia difokuskan pada pembelajaran PAI gitu ya. Ada hubungannya dengan PAI semua ini. Harus ada hubungannya dengan PAI, bukan pendidikan secara umum karena kita ilmu pendidikan Islam. Kadang-kadang memang teori-teori ini semuanya kan teori keilmuan umum gitu ya, teori ilmu pendidikan umum gitu ya. Yang apabila kadang-kadang kita menjadikan subjek penelitiannya adalah PAI, itu bisa dijadikan dalam keilmuan PAI. Ada juga yang sebenarnya dan nanti di bawah bisa saya jelaskan apa saja yang menjadi objek penelitian PAI, khusus PAI misalnya. Saya ambil contoh ini di dalam kurikulum yang kita miliki sekarang 2023 di PAI Pasca Sarjana Yain Langsa. Bahas ini dulu. Misalnya ingin meneliti tentang guru, keteladanan guru misalnya. Guru yang monoton misalnya mengajarkannya, guru yang tidak paham teknologi misalnya. Nah, guru tidak paham teknologi ini kan bisa menjadi objek apa subjek penelitian gitu ya. Nah, tetapi kita mau fokus yang mana? Kayak saya teringat Bang Wan di apa di Uni 1 gitu. Bang Wan meneliti tentang bahwasanya tenaga pengajar atau guru itu mengajar secara monoton sehingga membuat peserta didik itu kurang motivasi, kurang semangat dalam belajar. Kemudian ada media-media teknologi misalnya itu kurang diberdayakan oleh guru. Jadi kita harus fokus, tidak boleh dua teori, satu teori yang menjadi masalah utama kayak punya Bang Wan itu kayaknya itu masalah di tenaga pengajar. Berarti konsepnya itu adalah konsep tentang tenaga pengajar, teorinya gitu. Sementara penguasaan teknologi itu adalah penguasaan teknologi oleh guru. Tetap dia guru menjadi landasan utama, menjadi landasan teori gitu. Makanya landasan teori dibilang, landasan itu cuma satu gitu. Itulah yang membingkai seluruhnya. Walaupun ada banyak hal lain, misalnya kita meneliti antara guru tidak menguasai teknologi atau guru menerapkan cara-cara lama yang monoton misalnya. Ini bagaimana cara kita? Tetap kita bingkai itu semuanya tentang teori tentang guru, tenaga pengajar tentang tenaga pengajar. Lalu kita bagi-bagian misalnya penguasaan guru terhadap tenaga pengajar misalnya. Nah, ini bisa kita bagikan. Oh, ini dia tentang itu tadi contoh guru tidak menguasai media belajar gitu ya atau teknologi pendidikan misalnya tidak menguasai teknologi yang ada. Tetap dia adalah media belajar gitu ya teknologi itu ya. Nanti ada berbeda dengan teknologi gitu. Kalau teknologi bahas secara agak lebih abstrak gitu ya. Kalau media belajar barangnya konkret tinggal pakai gitu ya atau barang yang bisa dikembangkan gitu ya. Tapi kalau tenaga pengajar, jadi misalnya guru tidak menguasai apa media pembelajaran gitu ya. Guru pakai cara dikte, catat buku sampai Buku habis. Ya, gitu monoton gitu ya. Jadi kayak Bang Wan punya, saya menarik dengan Bang Wan untuk kita membedakan apa untuk menentukan apa landasan teori kita. Jadi punya Bang Wan itu ada tentang guru mengajar monoton, tidak menguasai media pembelajaran hingga membuat siswa tidak fokus. Jadi ada tiga hal ya yang sebenarnya tiga-tiganya ini ada dalam teori gitu. Tapi apa yang mau kita jadikan landasan teori kita gitu? Ah, ini menarik. Sehingga kalau menurut saya problem utamanya bukan di medianya, karena medianya sudah ada tapi nggak bisa dipakai oleh guru. Problemnya juga bukan di siswanya, karena sebaik apapun siswa, kalau gurunya monoton, tetap bisa ngantuk, tetap bisa main-main di kelas, tetap bisa ngomong-ngomong di kelas juga gitu kan. Jadi problem yang besarnya itu berarti di penguasaan guru terhadap pada kualifikasi guru itu sendiri. Makanya kita pakai teori tentang tenaga pengajar. Jadi dibahaslah secara dari awal itu tentang bagaimana tenaga pengajar, apapun tentang tenaga pengajar, fungsi tenaga pengajar dan segala macam. Lalu jelaskan di bagian selanjutnya misalnya B-nya menjelaskan tenaga pengajar PAI apa seperti apa misalnya kualifikasi pengajar itu seperti apa, kemudian bagaimana tenaga pengajar harus menguasai media gitu kan. Jadi ada yang mana lebih umum yang menjadi apa namanya bingkai kita. Tenaga pengajar
salah satu kualifikasinya adalah harus menguasai media terbaru gitu ya. Nah, itu kan masih bicara tentang tenaga pengajar kan? Jadi bagian daripada pembahasan kita tentang tenaga pengajar. Itulah landasan teori kita untuk meneropong beberapa hal yang dia berkaitan dengan landasan teori. Kalau kayak punya Bang Okan, dia tentang tenaga pengajar. Meneropong tentang penguasaan media belajar oleh tenaga pengajar, kemampuan tenaga pengajar untuk mengembangkan motivasi siswa, untuk membuat siswa kreatif, tetap berangkat daripada tenaga pengajar itu. Yang saya maksudkan bagaimana kita menentukan landasan teori itu yang satu, single landasan teori, tidak banyak landasan teori itu. Karena kita untuk memberikan kontribusi sedikit saja kepada teori, tesis gitu ya. Bukan malah memperbandingkan teori dan segala macam, tidak. Gitu ya. Nah, karena banyak saya lihat tesis-tesis yang ada di kita itu dia ketika bicara landasan teori dia bicara banyak hal dan porsinya seimbang gitu. Bicara tentang tenaga pengajar, lalu bicara tentang kompetensi siswa, lalu bicara tentang apa namanya? Tentang media belajar. Jadi seimbang teori itu. Sebenarnya tidak begitu. Seharusnya mana yang jadi landasan utama, baru dia ada di selanjutnya itu adalah bagian daripada itu seperti saya menjelaskan tentang tenaga pengajar tadi. Di dalam keseluruhan teori tentang tenaga pengajar kita membahas tentang bagaimana tenaga pengajar berkompeten, mampu menguasai teknologi. Kan kita bahas teknologi habis itu. Setelah itu kemudian kita membicarakan tentang bagaimana guru yang menguasai media belajar, dia mampu membuat siswa termotivasi. Jadi dia masih bicara dalam bingkai, dalam lingkup landasannya adalah tenaga pengajar. Kalau bisa bicara apa? Kepribadian siswa, perilaku siswa, psikologi siswa, karakter siswa, kita bicara dalam teori peserta didik. Nah, ada teorinya kan di bawah keilmuan pendidikan ada konsep khusus tentang peserta didik. Di bawahnya misalnya kita ingin meneliti tentang psikologi siswa, kita ingin meneliti tentang karakter siswa, kita ingin meneliti tentang kepribadian, tentang perilaku siswa. Nah, dia harus berangkat dari teori tentang peserta didik. Apa itu peserta didik dijelaskan, bagaimana peserta didik ideal yang diinginkan, bagaimana kemudian peserta didik perlu dikembangkan karakternya, baru kita bicara karakter. Jadi ketika bicara sesuatu, apakah misalnya contoh bicara karakter, kita harus tahu di mana letaknya gitu di dalam keilmuan kita. Kemudian ini semua adalah untuk keilmuan PAI, evaluasi untuk PAI, kurikulum untuk PAI harus dia adalah bagian daripada pendidikan PAI, itu teori-teori ini. Apalagi misalnya kita bicara tentang kepemimpinan pendidikan misalnya. Itu misalnya kita bicara tentang kualifikasi kepemimpinan pendidikan, kemudian kepemimpinan pendidikan PAI, misalnya meneliti kepala sekolah kah, atau meneliti apakah misalnya, itu ada teori tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Makanya teori-teori dalam ilmu pendidikan itu harus bisa kita kuasai. Kemudian ada politik pendidikan misalnya. Dalam pendidikan formal, setiap kebijakan-kebijakan formal negara itu adalah kebijakan-kebijakan politik. Karena negara itu bekerja secara politik gitu ya. Jadi politik itu maknanya jangan direduksi pada hal-hal yang sangat sederhana saja. Politik itu adalah bicara tentang kebijakan negara, tentang regulasi misalnya. Ketika negara membuat kurikulum misalnya, itu sebenarnya adalah juga bagian daripada kebijakan politik gitu ya. Nah, karena dalam ilmu pendidikan ada konsep itu tentang politik pendidikan. Ya. Apakah kita meneliti politik pendidikan misalnya meneliti tentang kebijakan penerapan kurikulum. Kita nggak bicara tentang nggak fokus tentang kurikulumnya, tetapi fokus tentang kebijakan politiknya misalnya. Misalnya dinamika penerapan kurikulum merdeka misalnya. Kita tidak bicara konten kurikulumnya, fokus kita bukan konten kurikulumnya misalnya, tetapi tentang dinamika penerapannya itu oleh negara misalnya. Atau kebijakan-kebijakan lain yang diterapkan oleh negara melalui pendidikan atau ada hubungannya dengan pendidikan itu kita bisa pakai teori politik pendidikan. Atau bicara yang lain misalnya teori tentang budaya sekolah misalnya. Kita mau meneliti tentang dampak-dampak yang diberikan oleh budaya atau lingkungan pesantren misalnya atau lingkungan sekolah misalnya terhadap misalnya apa misalnya. Kita pakai budaya sekolah jadi teori gitu karena dia ada teorinya. Konsep pembelajaran, apakah kita bicara tentang pembelajarannya? Nah, di sini misalnya pembelajaran ada bicara model pembelajaran, apa ada evaluasi pembelajaran, manajemen kah, atau media kah? Nah,
Dia ini kita berbicara seperti saya katakan tadi, kita harus berangkat dari teori yang umum, dari hal yang umum untuk dibahas gitu ya. Dan dia punya relasi dengan teori yang umum tadi. Seperti saya kasih contoh tadi tentang tenaga pengajar. Oke, ini ada dalam keilmuan PAI semuanya. Nah, ini saya mau kasih contoh kurikulum kita. Yang dia itu sebenarnya berangkat daripada basis-basis teori PAI gitu ya. Misalnya sejarah dan filsafat pendidikan agama Islam. Misalnya ada yang meneliti tentang pemikiran daripada Ibnu Khaldun dan apa yang bisa ditawarkan dalam kurikulum pendidikan agama Islam misalnya. Ada penelitian seperti itu. Kemudian ada lagi bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat perbanding konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara misalnya. Bagaimana sumbangan yang bisa diberikan konsep itu terhadap kurikulum Merdeka misalnya. Jadi bisa perbandingan, bisa mengkaji tentang nilai-nilai apa yang bisa dikontribusikan oleh pemikiran itu ke dalam ilmu pendidikan, khususnya ilmu kita yaitu ilmu pendidikan PAI. Ada ini misalnya manajemen mutu pendidikan, kita ada mata kuliah itu ini berbasis mata kuliah kita ya yang bisa dijadikan sebagai landasan teori. Ada statistik pendidikan misalnya, ada epistemologi pendidikan agama Islam alam Melayu. Ya, distingsi kita di PAI yang Langsa nanti kita di semester 2 itu ada belajar di kurikulum baru ada epistemologi pendidikan agama Islam di alam Melayu. Kita mempelajari secara sistematis mazhab-mazhab atau aliran-aliran ilmu pendidikan agama Islam yang ada di dunia Melayu. Nah, kemudian ada analisis pengembangan teori PAI. Kemudian ada desain dan strategi pembelajaran, kemudian analisis pengembangan kurikulum, tentang kurikulum tentunya berarti pembelajaran PAI berbasis ICT atau berbasis teknologi gitu. Kemudian studi psikologi pendidikan agama Islam. Jadi ketika kita kadang-kadang perlu meneliti tentang dimensi psikologisnya pendidikan gitu. Ada teori psikologi pendidikan gitu kan, sebagai teori besarnya, lalu psikologi pendidikan agama Islam. Jadi ada juga studi integrasi keilmuan PAI, misalnya ada penelitian di Man IC misalnya, di Man IC ID, ada mahasiswa yang meneliti tentang bagaimana ilmu-ilmu umum dipakai dalam pembelajaran ilmu PAI. Misalnya ilmu sains, penjelasan-penjelasan sains dijadikan, diintegrasikan dalam pembelajaran PAI. Misalnya salah satunya pembelajaran fikih misalnya. Bagaimana penguasaan terhadap sains itu dipakai untuk memotivasi, untuk membangunkan minat, untuk segala macam dalam keilmuan fikih misalnya. Bagaimana hubungan membersihkan badan misalnya, penjelasan secara saintifiknya seperti apa. Dan hubungannya dengan orang wudhu misalnya, dengan sholat bagaimana bisa membuat saraf itu menjadi lebih baik gitu. Itu dikaji dijadikan pendekatan di Man IC gitu ya. Ini apa namanya bisa dipakai teorinya tentang studi integrasi keilmuan PAI. Manajemen dan kebijakan pendidikan Islam, bicara manajemen, bicara kebijakan berarti bicara tentang bisa bicara tentang manajemennya, bisa bicara tentang politiknya kalau bicara hal-hal yang terkait lebih ke atas daripada institusi pendidikan, yaitu relasi-relasinya dengan negara. Tetapi dia ada teori khusus tentang teori kebijakan, gitu ya. Bisa pakai teori kebijakan, bisa pakai teori manajemen, sebenarnya bisa pakai, kalau yang ini misalnya yang terakhir adalah evaluasi, berarti ini bicara tentang evaluasi pendidikan, lebih khusus lagi adalah bicara tentang evaluasi pembelajaran. Ini saya bahas ini semuanya supaya kita bisa menentukan daripada teori apa yang kita pakai. Dan teori yang kita pakai itu harus menjadi bingkai dari keseluruhan pembahasan kita di bab 2. Dan apa yang kita telah tulis nantinya di bab 2 itu menjadi bahan ideal untuk diuji kepada lapangan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini ada sistematika yang saya buat, tetapi Bapak Ibu sekalian bisa memakai saja sistematika yang ada di format gitu ya. Saya tidak ingin lagi merubah apa yang di format walaupun penjelasannya agak berbeda dengan di sini, tapi kita lebih bagus melihat apa yang di format yang sudah saya bagikan supaya kita tidak bingung, ambil saja yang di format gitu ya. Nah, sistematika pembahasan belakangan kita kayak menempel aja ya judul-judul di bab 1 kembali bagian akhirnya yaitu bagian sistematika pembahasan gitu ya. Tetapi sebenarnya yang diinginkan di sistematika pembahasan itu adalah menarasikan secara langsung gitu ya. Langsung dituliskan saja. Tesis ini, penelitian ini dibagi kepada 4 bagian misalnya.
atau 5 bagian ya, kepada 5 bagian. Bagian pertama yaitu pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, dilanjutkan oleh rumusan masalah, kemudian membahas tentang tujuan dan manfaat penelitian, lalu menjelaskan tentang kajian terdahulu, dilanjutkan dengan pembahasan definisi dan istilah, menjelaskan tentang kerangka teori, serta menguraikan tentang sistematika pembahasan. Dibuat satu paragraf. Jadi bab 1 langsung dibuat satu paragraf. Naratif dibuat ya, jangan di copy judul-judul per poin gitu. Dibuat narasi dalam kalimat gitu ya. Kemudian bagian kedua adalah landasan teori, di mana penelitian ini menggunakan teori evaluasi pendidikan yang mencakup pembahasan tentang A, B, C, bla bla bla. Dijelaskan apa yang ada di subjudul kita di bab kedua nanti. Misalnya bab 3 membahas apa misalnya, apa estimasinya kan sudah ada, karena memang pasti bab 2 landasan teori, kita pakai teori apa, lalu nanti rencana-rencana subbabnya itu kan sudah jelas gitu ya. Kemudian bab 3 metodologi penelitian yang mencakup pembahasan tentang pendekatan dan metode, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data. Dinarasikan, sub-subnya juga dinarasikan. Misalnya teknik keabsahan data dilakukan dengan 3 cara misalnya. Nah, dijelaskan 3 cara itu apa, A, B, C. Misalnya salah satunya ada tentang triangulasi. Triangulasi apa saja dijelaskan lagi nanti. Triangulasi waktu, triangulasi tempat, triangulasi sumber misalnya. Jadi dijelaskan semua itu secara naratif. Jadi masing-masing bab yang dijelaskan dalam sistematika itu satu paragraf. Jangan dibuat lagi secara point-point gitu ya. Jadi harus naratif. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibahas, tidak ada lagi ya. Udah azan ini pun. Kita pandi aja, nanti kita ketemu lagi. Semoga bisa menjadi bekal kita untuk minggu depan. Saya minta bab 1 dan bab 2-nya sudah selesai. Oke. Demikian. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.